Ya, saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gerbang 7 Tangsel ya. Ini ada video dari media Malaysia yang selalu membahas mengenai netizen Indonesia, terutama masalah bola sepak atau sepak bola Indonesia dan Malaysia. Ini lucu banget ya. Lucu banget ini media Malaysia yang selalu mendahului kita ya, seakan-akan beliau mengejek kita supaya masyarakat Indonesia kemudian nanti bereaksi, tentunya ya, melakukan reaksi terhadap apa yang dia perkatakan di medianya. Dan ini ya tentunya kita sudah tahu maksud dan tujuan mereka apa. Mereka itu di Malaysia itu ya penggemarnya tidak banyak lah, orang-orang Melayu saja paling berapa juta orang ya, sedangkan memang media sosial ini paling banyak di Indonesia ya. Jadi sedapat mungkin beliau membuat satu berita-berita sensasi ya, untuk ya dapat kiranya menarik perhatian para netizen Indonesia untuk mengomentari channel di media-medianya. Coba kita dengarkan ya video berikut ini mengenai tentang ejekan dari media Malaysia kepada para netizen Indonesia. Berita dua pemain Burnley nak main untuk Malaysia ibarat satu letupan bom atom ke dalam hati dan mata jiran-jiran. Takkan sudah goyang lutut baru Josh Brownhill dan Zian Fleming? Takkan baru rumas sudah takut dan goyang sampai nak kena serang Instagram pemain? Nampaknya netizen Indonesia sudah mula goyang ketakutan. Mata mereka seperti bernanah dan hati mereka berbulu-bulu. Nampaknya netizen Indonesia sudah mula goyang ketakutan. Mata mereka seperti bernanah dan hati mereka berbulu-bulu. Bila tengok Josh Brownhill dan Zian Fleming nak main untuk Malaysia. Ay, panas. Ya. Anak-anak ni tak panas. Oi, panas, menyerap darah-darah. Ya, namanya nak meletup lah, Pak Haji. Sudah takut dan goyang ke wahai netizen Indonesia, baru Josh Brownhill dan Zian Fleming. Dah takut sangat ke tu, sampai serang Instagram pemain. Ini belum lagi datang pemain-pemain dari Liga Perdana Inggeris EPL, seperti Marcos Tavernier dan Kieran Dewsbury pemain Chelsea. Tengah koyak ke tu? Tengah koyak ke? Tengah koyak lah tu. Ay, panas. Ya. Anak-anak ni tak panas. Oi, panas, menyerap darah-darah. Ya, namanya nak meletup lah, Pak Haji. Jangan risau, wahai netizen Indonesia, kalian akan lagi goyang dan ketakutan. Hati anda akan jadi terlalu kepanasan, nak meletup-letup sebab terlalu panas. Kerana anda akan tengok muka-muka wajah baru pemain-pemain Harimau Malaya seperti ini, tidak lama lagi. Baru Josh Brownhill dan Zian Fleming nak main untuk Malaysia, anda sudah takut dan goyang lutut. Ini belum lagi pemain Harimau Malaya seperti ini, mesti nak meletup hati, perasaan dan mata anda, yang cemburu dan iri hati tu. Teruskanlah cemburu dan iri hati tu, sebab tidak lama sahaja lagi, inilah wajah baru skuad Harimau Malaya, yang akan timnas kalian hadapi, apabila kita bertemu nanti.
Inilah bayangan awal senarai pemain-pemain warisan Grade A Harimau Malaya yang tidak lama lagi bakal jadi pemain baru Malaysia. Jangan takut dan goyang wahai netizen Indonesia. Nantikan kemunculan pemain-pemain warisan yang baru yang akan buat skuad Harimau Malaya dikeruni semula di rantau Asia. Bersiap sedialah, wahai netizen Indonesia, yang dah goyang ketakutan dan panas hati tu. Jangan kejutkan harimau yang sedang tidur. Bikin ketakutan netizen Indonesia. Itulah yang dikatakan media ini, banyak sekali deretan pemain-pemain teratas Eropa yang akan segera dinaturalisasi, dari kiper sampai penyerang, semuanya pemain Eropa kelas atas, tapi kita lihat saja buktinya, hasilnya nihil semua. Terakhir ada nama Mats Dijel, pesepak bola Eredivisie. Atas proses naturalisasi pemain ini, publik Malaysia sudah sombong duluan, seolah-olah dia yang terbaik, dan Harimau Malaya akan tampil ke Piala Dunia. Tapi, rupanya itu hanya angan-angan belaka. Karena rupanya proses pengajuan naturalisasi pemain ini langsung ditolak FIFA, karena terbukti tidak ada darah Malaysia. Namun, rupanya itu bukan akhir dari segalanya bagi tetangga kita. Masih banyak pemain-pemain dari top Eropa dan Asia termasuk Jepang yang bisa dinaturalisasi Malaysia. Tentu kabar ini membuat fans Indonesia lagi-lagi waspada. Benarkah demikian? Kita saksikan. FIFA menolak naturalisasi Mats Dijel, ya pemain berdarah Malaysia yang memperkuat tim Eredivisie Go Ahead Eagles. Berdasarkan rilis resmi dari akun Instagram FA Malaysia, FIFA menolak naturalisasi Mats Dijel karena darah Malaysianya itu berasal dari kakek buyutnya, artinya generasi ketiga. Sementara aturan FIFA kan harus generasi kedua, maksimal kakeknya. Karena ditolak, Mats Dijel sampai marah-marah dan bilang aturan FIFA bodoh. Kira-kira kenapa sampai semarah itu Mats Dijel? Ya, sebelumnya Malaysia berniat untuk menaturalisasi Vinicius Junior ya. Karena Vinicius Junior dan Malaysia itu punya darah keturunan yang sama, yaitu sama-sama keturunan Adam. Tapi permintaan itu ditolak FIFA. Karena keturunan Adam itu kan udah beribu-ribu generasi kan, jadi ditolak sama FIFA. Kemudian Malaysia juga pernah mau menaturalisasi David Silva. Karena 500 tahun sebelum Masehi ya, nenek moyang. Ya, saudara, itu satu video ya dari media-media badut di Malaysia yang selalu membahas mengenai timnas Indonesia dan netizen-netizen Indonesia. Kita sadar saat ini, ya kita tahu sekarang kenapa mereka begitu bersemangat ya jika membahas mengenai netizen Indonesia, karena memang di Malaysia itu dari beberapa etnis itu nggak sebanyak dengan apa yang para netizen yang ada di Indonesia ya. Jadi ya orang Cina di Malaysia mungkin tidak akan mengikuti mereka, kemudian orang Tamil juga kemungkinan tidak, India juga tidak. Jadi memang hanya orang-orang Melayu saja yang sekian juta ya di Malaysia, sedikit sekali. Jadi kalau dia mengharapkan ya, para media-media Malaysia mengharapkan dukungan dari orang-orang Melayu di Malaysia, tentunya akan sulit sekali channelnya akan bisa berkembang ya. Makanya mereka selalu membuat sensasi agar para penonton yang ada di Indonesia yang hampir 200 juta lebih para pengguna medsos ini bisa tertarik dengan perkataan-perkataan mereka, dan akibatnya mereka bisa, channelnya itu bisa berkembang ya. Jadi ya seperti itulah orang-orang yang sudah kehabisan akal ya, sudah frustasi dengan dia melakukan perkataan-perkataan yang mencoba untuk memancing-mancing kita di Indonesia. Menurut saya ini adalah suatu mindset dagang saja ya. Jadi kita nggak usah terlalu terpancing secara emosi kepada para media-media yang berada di Malaysia ini. Ya dia bilang kan Indonesia bertekuk lutut ya, bergetar lutut ya mendengar para pemain naturalisasi Harimau Malaysia ini yang dia tayangkan tadi itu. Padahal kan
pemain-pemain yang dia katakan itu satu pun tidak ada yang menjadi kenyataan saat ini, karena memang para pemain-pemain yang di grade A yang berada di Eropa yang dikatakan keturunan Malaysia itu tidak mau membantu Harimau Malaya, karena memang Harimau Malaya tidak masuk dalam kualifikasi Piala Asia, tidak masuk dalam kualifikasi Piala Dunia, jadi mereka mau cari apa ya, bahkan karirnya akan terputus di Eropa, ya, pemotongan gaji, kena pindah federasi, dan di Malaysia mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi wajarlah kalau pemain grade A yang dikatakan tadi ini menolak semuanya untuk bergabung bermain di Malaysia, kecuali memang orang-orang yang Eropa yang saat ini bukan berdarah Malaysia kemudian main di Malaysia, karena itu udah habis karirnya dia. Ya, daripada dia selalu memperpanjang visanya di Malaysia, begitu dia ditawarin untuk menjadi warga Malaysia, ya mereka mau saja ya. Jadi memang inilah perbedaan antara Indonesia dengan Malaysia. Ya, Indonesia saat ini dengan Pak Erick Thohir selaku Presiden PSSI ini mempunyai hubungan yang bagus di dunia internasional dengan FIFA. Kalau kita lihat ketua PAM Malaysia nggak ada sama sekali ya hubungan bagusnya dengan dunia luar. Mereka selalu berkutak-kutik di wilayah sendiri dengan belum apa-apa. Ya, kita dengar kemarin tempo hari Hamidin sudah mengundang media untuk berbicara masalah naturalisasi. Kalau kita tidak gitu ya, Indonesia ini bekerja dulu, sudah dipastikan memang pemain naturalisasi itu bisa masuk ke Indonesia, baru Pak Erick Thohir itu pun tidak banyak menyampaikan di hadapan media, karena memang ini berat sekali bagi para pemain itu yang mau bergabung dengan Indonesia, ya, lain dengan Malaysia. Ya tidak ketua PAM-nya, tidak media lokalnya di Malaysia. Ini saya pikir ininya payah ya, ininya apa, daya nalarnya itu tidak seperti orang-orang kita. Jadi perkataan bahwa EQ orang Indonesia itu rendah ini sekarang berbalik ya. Malah mereka yang sangat rendah sekali, dan mereka sangat ketinggalan sekali dengan kita di Indonesia. Nah, bagaimana menurut pandangan Anda? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Tapi saya mohon jangan lupa ya, tolong di like dan subscribe channel Gerbang 7 ini agar saya bisa menyampaikan edukasi yang lebih baik ke depannya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.